Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Ini adalah video pertama saya, ya. Di video pertama saya ini, saya ingin memberikan sebuah ilmu dan juga dari pengalaman saya pribadi, ya, yaitu dengan surat ini, maka hutang kita lunas. Surat apakah itu? Bukan surat tanah, ya. Ya, surat itu adalah surat Al-Waqiah. Ya, surat Al-Waqiah itu surat pembuka pintu rezeki, ya. Saya dulu Saya dulu mengamalkan surat Al-Waqiah itu sehari bisa sampai 2 kali, ya, pagi sama sore, ya. Dan itu butuh istiqomah juga. Jadi, kalau teman-teman mau hutangnya segera lunas, amanahnya segera terlaksana, ya, itu amalkan deh. Namanya surat Al-Waqiah, ya. Di surat Al-Waqiah itu memang di situ tidak ada ayatnya yang kalau kita rutin membaca surat Al-Waqiah, hutang kita akan lunas tuh tidak ada. Tapi banyak hadis yang menyebutkan bahwa surat Al-Waqiah itu surat yang akan melancarkan rezeki kita, memudahkan urusan kita. Dan dulu saya dapat ilmu itu dari Ustadz Yusuf Mansur, ya. Dulu waktu saya masih ada utang di bank dulu, ya, saya terus mengamalkan surat Al-Waqiah itu pagi sore, saya konsisten. Lalu saya dengarkan lagi audionya dari Yusuf Mansur setelah Al-Waqiah, lalu lanjut ke surat Yasin. Nah, setelah surat Yasin saya amalkan lagi, lalu saya dengarkan lagi audionya. Terus ada surat Al-Mulk juga. Jadi surat Al-Waqiah, Yasin, dan juga Al-Mulk. Ya, pokoknya dikonsistenin. Jadi pagi itu ya habis subuh itu Al-Waqiah. Nanti kalau waktunya cukup kita nggak buru-buru, Al-Waqiahnya langsung sama Yasin. Ya, terus Al-Mulknya nanti habis Isya. Seperti itu. Jadi yang penting 3 surat ini terus konsisten setiap hari. Dan saya yakin teman-teman untuk awal-awal itu tidak mudah. Karena apa? Karena membaca Al-Qur'an itu juga butuh apa ya? Kalau belum terbiasa itu berat, biasanya itu di badan itu kadang panas juga karena jinnya tidak suka kalau kita mengaji, ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah konsisten, nanti lama-lama juga biasa, ya. Kita lagi nggak membahas jin, ya. Nanti insya Allah kedepannya saya akan membahas dunia perjinan juga, ya. Oke, tapi bukan sekarang, ya. Oke. Di sini saya benar-benar mau bahas itu dari surat Al-Waqiah, Yasin, sama Al-Mulk. Insya Allah dari 3 surat itu hutang-hutang kita akan dilunasi oleh Allah dengan caranya. Ya, ya ada aja nanti caranya. Rezeki kita juga ada terus jalannya. Jadi contohlah seperti ini. Kita menginginkan sesuatu, kadang tuh baru dibatin gitu, aku pengen ini, ya, contohnya pengen makan lah, ya, aku pengen bebek gitu, ya, aku pengen bebek bakar. Tapi cuma dibatin aja pengen gitu. Nah, tiba-tiba ada yang nganter ke rumah kita, teman kita atau saudara tiba-tiba datang ke rumah nganterin bebek yang kita suka. Nah, kayak gitu itu kan luar biasa. Kita nggak menyuruh siapapun, Allah yang menyuruh hambanya untuk mengantarkan ke rumah kita. Dan itu juga pernah sering saya alami kejadian-kejadian seperti itu. Dan waktu itu pernah waktu maghrib, saya sama anak-anak itu lagi di rumah itu lagi nggak ada makanan. Di rumah lagi nggak ada makanan dan hujan pula. Ketika mau keluar harus bawa anak-anak. Malas juga nanti rempong, hujan juga kan. Lalu saya batin, ya Allah, kayak gini kalau ada yang nganter makanan enak gitu, saya kok pingin ayam goreng gitu, terus sambalnya yang pedes. Baru batin gitu aja. Tiba-tiba 30 menit kemudian ada yang totok-totok pintu. Mbak Ida gitu kan. Iya. Terus siapa ya? Batin saya hujan-hujan kok ada yang namu. Lalu saya buka, ternyata ada tetangga saya. Ya, ada apa Mbak? Ini Mbak mau nganter maem gitu, ya. Mau nganter makanan gitu.
Oh iya iya terima kasih. Gitu. Dari mana? Ada acara apa? Saya tanya gitu. Nggak ada acara apa-apa. Oh, saya tadi dari Madiun dan beli nasi ini kelebihan gitu. Beli nasi sama ayam goreng paketan gitu ya kelebihan katanya. Oh gitu ya. Terus ya udah terus saya terima kan saya masuk. Batin saya masih gini ya. Kok bisa ya? Ini tetangga saya yang nggak pernahnya gitu ke rumah terus nganter makanan kok bisa gitu loh kok ya Allah gitu loh maksud saya rasanya tuh langsung ini gitu Allah gitu loh Allah itu menghadirkan rezeki lewat tetangga saya ya tetangga saya tiba-tiba mesti ke Madiun dan beli kelebihan maksudnya dia itu mau beliin uang untuk orang rumah gitu loh tapi mungkin orang rumahnya nggak ada atau udah makan atau gimana saya juga nggak tanya detail terus kok kok iya dia tuh kepikiran untuk nganter ke rumah saya gitu loh itu semua kalau nggak dari Allah dari siapa lagi ya kan ya contoh-contoh kecil-kecil seperti itu banyak banyak banget jadi insya Allah rutin baca surat Yasin surat Al-Waqiah sama Al-Mulk rezeki kita akan dipenuhi sama Allah seperti itu. Oke, semoga konsisten ya teman-teman harus ya memang harus konsisten ya harus konsisten karena segala sesuatu itu tidak bisa instan pastinya butuh namanya proses ketika kita baru mulai hijrah baru kita mulai memperbaiki diri pasti ada aja namanya halangan rintangannya pasti ada namanya kendalanya itu pasti karena tidak akan dikatakan beriman kecuali setelah diuji gitu ya Allah kata seperti itu jadi kalau kita memperbaiki diri Allah pasti mengujinya Allah menguji oh ini hambaku seberapa sih imannya seberapa sih kekuatan hatinya gitu ya Allah pasti menguji itu tapi yakinlah kalau kita bisa konsisten mengamalkan 3 surat tersebut insya Allah Allah jamin rezeki kita bisa juga ya kalau mau ditambah tahajud, ditambah duha, seperti itu. Nah itulah bentuk-bentuk kita untuk mendekatkan diri sama Allah. Oke, sekian video dari saya. Kita lanjut nanti video berikutnya. Saya mau berbagi ilmu tentang lunas hutang tanpa kita membayarnya. Ya, lunas hutang tanpa kita membayarnya. Nah, insya Allah itu video saya ke depan. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, bye-bye.